Indonesia. Selamat sore Indonesia, shalom. Shalom. Haleluya. Kalau awal tahun ini banyak yang berkata Indonesia gelap, Indonesia gelap. Malam hari ini kita mau melakukan pembalikan, amin. Amin. Indonesia tidak gelap, amin. Indonesia terang. Amin. Karena ada terang Tuhan bercahaya tengah-tengah Indonesia, amin. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita meninggikan Dia, langit terbuka. Amin. Dan Tuhan curahkan berkat-berkat atas Indonesia, amin. Ayo kita sama-sama berdiri, kita mau puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Malam hari ini kita berikan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan semuanya. Kita sorakan namanya yang berkuasa. Amin. Let's go music. Tepuk tangan sama-sama ya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan seruan dan berikan tepuk tanganmu buat Tuhan. Haleluya. Sebab Dialah Raja segala raja. Amin. Ya Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Bersyukur bagi Dia. Amin.
ini Tuhan. Engkau yang kami tinggikan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Dan nama-Mu yang ditinggikan atas Indonesia. Engkau Yesus yang bertahta, Engkau Yesus yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Biar sembah dan puji memenuhi tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Ramasyakada. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah
Segala puji bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima setiap pujian kami. Amin. Kami sembah Engkau Yesus seumur hidup kami. Ya Ramaya Syakarabase Kerabaya. Yes Lord. Ya Rabbi. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
Kekudusan-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Kekudusan Tuhan di tengah-tengah kami. Di tatamu yang suci, di tatamu yang kudus kami menyembah. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami, Tuhan. Menjamah setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Hadirat-Mu kuat, Tuhan, di tengah-tengah kami. Kekudusan-Mu, Tuhan, ada di tengah kami. Turunlah kemuliaan-Mu, ya. Penuhilah seluruh tempat ini. Hadirat-Mu ada di sini. Saat kami menyembah-Mu. Katakan Turunlah kemuliaan-Mu. penuhilah seluruh
hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ada di sini. Saat kami menyembah, Katakan turunlah. turunlah kemuliaan, Hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. penuhilah seluruh tempat ini. Hadirat-Mu ada di sini. Saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, Mari katakan. turunlah kemuliaan-Mu, Amin. penuhilah seluruh tempat ini. Hadirat-Mu ada di sini.
sembahmu Tuhan. Katakan, Engkau yang layak disembah di atas segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin.
Saudara, mungkin dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja, bahkan bangsa Indonesia sendiri. Mungkin ada dalam kesesakan dalam kehidupan kita di akhir-akhir ini, kesulitan atau permasalahan. Tapi kita punya kuasa Tuhan yang lebih besar dari apapun itu. Mari kita nyatakan sama-sama hari ini, kuasa Tuhan yang paling besar di atas segalanya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Satu kesempatan yang terbaik dan terindah. Kalaupun Tuhan boleh izinkan kita ada di tempat ini, satu bukti yang kita sedang tunjukkan, kita mengasihi bangsa ini. Tidak ada satupun yang sanggup untuk membawa bangsa ini menikmati kasih anugerah Tuhan, kecuali Tuhan sendiri yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Kasih kita untuk bangsa ini kiranya membuat nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan bersatu hati. Kita akan bawa bangsa kita dalam kasih anugerah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di tengah-tengah setiap cerita berkenaan dengan bangsa kita. Mari kita satukan hati, kita sepakat sehingga belas kasih Tuhan itu turun buat kita sampai Tuhan jawab kita. Bapa dalam surga, hari ini kami mengucap syukur. Ini kasih kami untuk Indonesia, bangsa di mana kami boleh ada, tinggal di dalamnya. Kami boleh menikmati segala kebaikan, kemurahan Tuhan untuk Indonesia. Sekalipun kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami banyak diperhadapkan dengan berita-berita yang menggentarkan, peristiwa-peristiwa yang menakutkan, kenyataan yang mengecewakan. Tapi hari ini Engkau jumpai kami di tempat ini Tuhan. Di Holy Stadium, di tengah kota Semarang, bersama dengan 30 kota, bersama dengan 38 provinsi yang ada di Indonesia. Kami sedang membawa bangsa ini dalam tangan pengasihan-Mu. Hari ini Tuhan, kami tahu tidak ada satupun kuasa yang sanggup membawa bangsa kami mengalami pemulihan kecuali Engkau yang memulihkan. Membawa bangsa ini menjadi keadaan yang baik terkecuali Engkau sendiri yang membuatnya. Dan hari ini bagian kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Dan hari ini kami boleh serukan, Tuhan, kami berterima kasih untuk bangsa ini. Kami berterima kasih untuk Indonesia ini. Secara khusus beberapa hari yang lalu kami boleh mengingat kembali 80 tahun Indonesia merdeka. Kami mengucap syukur, sebab itulah kasih anugerah Tuhan yang terbesar, dan kami ingin mengisinya bersama dengan Engkau yang mengasihi bangsa ini.
Sebab kami tahu Tuhan, rancangan-Mu baik untuk Indonesia. Rancangan-Mu indah untuk Indonesia. Rancangan-Mu membawa bangsa kami menikmati damai sejahtera. Kami mengucap syukur. Satu hal yang kami mau naikkan di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur sebab hari ini Engkau jumpai melalui kehadiran kami bersama dengan 30 kota, bersama dengan 38 provinsi yang ada di Indonesia. Kami sedang bersehati, kami sedang bersepakat, kami sedang bersama-sama menunjukkan kesatuan bangsa ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, sekalipun bangsa ini memiliki keanekaragaman dalam berbagai macam hal, Bhinneka Tunggal Ika, dan hari ini kami dipersatukan oleh kasih Kristus, dan dari tempat ini kemuliaan Tuhan mengalir. Dari tempat ini api kesatuan, dan kami berbicara untuk NKRI jadi dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami ingin Tuhan, kasih kami menular, kasih kami membawa dampak yang besar. Sebab kami sudah datang di hadapan Engkau, Sang Empunya dunia ini, Raja untuk Indonesia, Tuhan untuk Indonesia, Juru Selamat untuk Indonesia. Sehingga sungguh Tuhan, mata kami memandang ke depan dari bangsa kami akan selalu memperkatakan baik karena ada dalam rancangan Tuhan, indah karena ada dalam kasih anugerah Tuhan, hebat dan dahsyat oleh karena ada penyertaan Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami yang terbaik di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan apapun yang jadi harapan kami untuk Indonesia ke depan. Jembatan emas yang harus kami bangun, kami bersama-sama dengan Engkau. Sehingga sekali waktu genap janji Tuhan, dari Indonesia Raja kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dari pulau-pulau bangsa-bangsa bertobat, karena ada banyak kesaksian yang indah, pemberita-pemberita kabar baik yang dikirimkan dari bangsa kami. Terima kasih. Kami menyerahkan sekali lagi Indonesia secara keseluruhan dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Salam. Pokok doa yang kedua, kita akan sama-sama berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus, supaya gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, para pemimpin bisa bersatu di zaman yang sudah ada di penghujung zaman ini. Tuhan Yesus katakan, 2 orang saja sepakat bersehati, apa saja yang diminta sorga akan kabulkan. Kita percaya dalam kesatuan Indonesia menyembah ini. Di Semarang bahkan di kota-kota kita lebih dari 2 orang. Mulai dari kita, mari kita bersatu mendoakan agar tubuh Kristus di Indonesia terbentuk, agar gereja-gereja mau bersatu. 350 sinode dengan berbagai perbedaan liturgi doktrin boleh bergandengan tangan. Yohanes 17 doa Tuhan Yesus katakan bahwa kemuliaan Tuhan telah diberikan kepada kita supaya kita bisa menjadi satu. Saudara percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan juga di tengah-tengah kita? Mau beri kemuliaan Tuhan, segala hormat dan puji dan syukur. Haleluya. Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan di ayat berikutnya,
supaya mereka bisa memandang kemuliaan itu. Supaya kita bisa memandang kemuliaan Tuhan, kita mesti bersatu. Mari kita belajar bersatu dari mulai kita. Kita ada berbagai sinode di sini. Saudara mewakili sinode saudara untuk bersatu. Kita doakan supaya di dalam sinode ada kesatuan. Sinode dengan sinode bisa bergandengan tangan. Dan seluruh umat Kristen, apapun golongannya, di Indonesia dibagi dengan 8 aras yang puji Tuhan saat ini sudah menyatakan kesatuan. Katolik, PGI, PGLII, PGPI, Advent, Baptis, Ortodok, dan Bala Keselamatan. Di luar 8 aras itu masih banyak kesatuan-kesatuan gereja yang lain. Mari kita berdiri, saudaraku, kita satukan hati. Saudara bisa bergandengan tangan dengan teman sebelahnya. Mungkin satu sinode, mungkin lain sinode. Mari kita doakan sinode kita bersatu. Kita doakan sinode dengan sinode bersatu. Kita doakan para pemimpin bersatu. Haleluya, haleluya. Glory buat Yesus, haleluya. Kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Turunlah kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Sudah ribuan tahun Tuhan Yesus berdoa supaya gereja bersatu. Supaya tubuh Kristus bersatu. Dalam sejarah gereja zaman ke zaman, yang ada hanyalah perpecahan. Jangan sampai di zaman kami juga setan memecah belah. Sinode dengan sinode, gereja dengan gereja, hamba-hamba Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus, tubuh-Mu telah terpecah-pecah untuk menebus salah dan dosa kami. Supaya kami tidak terpecah-pecah lagi, tapi kami menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Supaya gereja jangan terpecah-pecah, sinode jangan terpecah-pecah, keluarga jangan terpecah-pecah, hamba-hamba Tuhan jangan terpecah-pecah, tetapi menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Dan Engkau adalah kepala gereja, dan kami percaya akan ada kegerakan besar terjadi pada waktu anak-anak Tuhan bersatu. Kami yang ada di sini, kami yang ada di kota-kota, mulai dari kami naikkan tekad, kami naikkan kerinduan kami untuk melepaskan pengampunan, untuk melepaskan segala tekanan, iri hati, benci, kemarahan, akibat perpecahan. Kami melepaskannya, mengampuni satu sama lain, dan menerima satu sama lain menjadi satu kesatuan. Karena kami adalah saudara bersaudara di dalam Kristus. Kami semua sudah ditebus oleh darah Kristus, dan kami adalah ciptaan yang baru. Satukan kami ya Roh Kudus, satukan kami di dalam-Mu, satukan hamba-hamba-Mu, para pemimpin gereja-Mu, satukan para sinode menjadi satu kesatuan di dalam Kristus pada akhir segala zaman ini. Terima kasih Roh Kudus, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Kami memandang Engkau, kami memandang kemuliaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami percaya Indonesia penuh dengan kesatuan, Indonesia penuh dengan kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Ibu boleh duduk. Pokok doa ketiga singkat untuk lahirnya generasi baru. Tapi mari kita angkat tangan kita saja. Pasca Raja Saul muncul Raja Daud, generasi baru. Pasca Musa muncul Yosua, generasi baru. Pasca Elia ada muncul Elisa.
bahkan Yesus belum dikubur, bangkit naik ke surga, muncul 12 murid. Dan saya percaya Anda juga generasi barunya Tuhan. Angkat tangan ke surga. Kami mengangkat tangan ke surga. Baik yang onsite di Holy Stadium Semarang ini dan di seluruh tanah air, di kota-kota provinsi yang bergabung melalui Zoom dan YouTube dan online. Kami mengangkat tangan di Indonesia menyembah yang keempat ini. Biarlah dilahirkan generasi-generasi baru, pendoa, fasilitator doa yang dibangkitkan. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Kami di hari-hari memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kami proklamasikan iman kami. Indonesia menyembah ini gak berhenti di sini, akan terus disambung dengan kota-kota yang menyembah, pulau-pulau yang menyembah, desa-desa yang menyembah, suku-suku yang menyembah, dan dibangkitkan anak-anak muda. Kami proklamasikan iman kami, bangkit generasi muda untuk meneruskan perjuangan gerakan doa ini, sehingga Indonesia mengalami transformasi. Indonesia penuh kemuliaan Bapa, kemuliaan Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Saudara percaya jika doa sungguh-sungguh dari hati, Tuhan mendengar dari surga dan dijawab. Malam hari ini kita tidak berdoa biasa-biasa, tetapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh dari hati. Mengapa? Karena kami yakin Tuhan melihat dari surga, umatnya berdoa bagi bangsa dan negara. Amin. Saudara percaya, satukan hati. Tuhan, Indonesia milikmu ya Tuhan. Engkau berdaulat atas bangsa Indonesia. Ya. Semuanya milikmu. Karena semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Malam hari ini kami umatmu, kami sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia adalah bangsa yang berintegritas, bangsa yang cerdas, bangsa yang berhasil, bangsa yang merdeka. Hari ini kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Malam hari ini Anda dengan yakin, dengan iman berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga mendengarkan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dicurahkan kepada bangsa Indonesia. Tidak ada kemiskinan, tidak akan melaratan, tidak ada kejahatan. Semua takut dan tunduk akan Tuhan Yesus. Karena ada roh Tuhan. Ketika Tuhan berdaulat atas bangsa Indonesia, maka semua yang tidak benar, semua yang jahat disingkirkan oleh Tuhan. Percayakah saudara malam hari ini? Aminkan. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi apakah umat Tuhan ketika Anda berdoa, Anda percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kau berkati bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diberkati, cerdas, tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, diberkati, damai sejahtera dari Tuhan kau turunkan. Bangsa Indonesia ada bangsa yang kudus, bangsa yang sukses, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan Amin. Haleluya, haleluya. Shalom kota-kota. Shalom Holy Stadium. Boleh kita bangkit bersama-sama. Dan dengan kasih dan dengan cepat, boleh saya mengundang semua para pemimpin gereja yang hadir malam hari ini. Di sesi penutupan ini, boleh dengan kasih saya undang maju ke depan. Dan juga saya mengundang semuanya teman-teman pengurus kategorial JDN yang ada di stadion ini. Mari bersama-sama maju ke depan. Kita akan nyatakan malam hari ini deklarasi kita. Boleh para pemimpin maju ke depan? Silakan yang lain. Yuk, teman yang saya di depan semuanya, silakan. Ayo, mari para pemimpin. Naik aja ke atas Pak. Sama-sama kita di sini. Tanpa terasa malam hari ini
hampir 12 jam. Dari jam 8 pagi, tadi pagi sampai dengan malam hari ini ada kota-kota yang sedang membangun mezbah. Ada kota-kota yang sedang terhubung untuk menyembah bersama-sama. Dan kita percaya sebagai umat percaya di bangsa ini, doa kita, penyembahan kita adalah penyembahan dan doa yang mengubahkan atmosfer bangsa ini. Dan kita berkata bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang dimana dikasihi oleh Tuhan, bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga para pemimpin bangsa ini menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan dan punya roh takut akan Tuhan. Karenanya pada malam hari ini sebagai deklarasi kita, saya akan undang semuanya berdiri, lalu saudara akan ikut dengan apa yang saya sampaikan malam hari ini sebagai deklarasi kita dalam Indonesia Menyembah yang keempat di Holy Stadium Semarang, Jawa Tengah. Dan ketika hari ini kita berdeklarasikan, artinya kita sedang berkata kepada surga dan kepada bumi bahwa apa yang kita perkatakan Tuhan dengar dan Tuhan nyatakan dan Tuhan kerjakan sesuai dengan apa yang kita perkatakan dan apa yang kita percayai. Juga semua teman-teman yang terhubung lewat YouTube, lewat Zoom, dan juga yang semua ada di tempat ini, onsite, dan juga yang teman-teman live streaming. Mari bersama-sama dari kota-kota kita masing-masing, kita akan nyatakan deklarasi kita secara bersama-sama dari timur ke barat, utara ke selatan, dari seluruh penjuru negeri ini. Mari ikutin saya setelah saya akan bacakan deklarasi ini. Deklarasi Indonesia Menyembah yang keempat. Hari ini dalam momentum Indonesia Menyembah yang keempat, Dalam momentum Indonesia Menyembah, kami tubuh Kristus di bangsa ini, kami tubuh Kristus bangsa ini menyatakan satu, bangkit dan bersatu. kita bersatu. Karena kami menyadari bahwa kami adalah gereja Tuhan yang harus menjadi tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus. Karena Yesuslah sebagai kepala gereja kami. Kepala gereja kami. Dua, bangkit dan bersatu. Satu, Agar intergenerasi terhubung. Dan generasi muda tampil sebagai anak panah di tangan Tuhan. Tiga, bangkit dan bersatu. Supaya hikmat Tuhan diberikan kepada para pemimpin di negeri kami dan NKRI tetap terjaga. Empat, bangkit dan bersatu. Supaya umat Tuhan menjadi terang dan membawa kabar baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Holy Stadium Semarang 20 Agustus 2025. Bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk saudara. Hari ini saya mau meringkas, menyimpulkan apa yang selama beberapa hari ini kita sudah doakan. Dan hari ini kita berkumpul bersama-sama. Mengapa berdoa untuk Indonesia? Yeskiel 22 ayat 30 dikatakan, karena Tuhan mencari di tengah-tengah dari kita seorang yang mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri ini di hadapan Tuhan supaya jangan dimusnahkan. Mengapa berdoa untuk Indonesia? Yesaya 59 ayat 14 sampai 20. Karena dari timur di tempat matahari terbit, yaitu Indonesia, akan ada kemuliaan Tuhan yang turun. Sebab lawatannya akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu nyata. Api kemuliaan Tuhan turun atas gereja-gereja di Indonesia.
ladang sudah menguning, berdoa untuk tuaian, dan biarlah Roh Kudus yang bergerak dengan lawatannya. Mengapa berdoa untuk Indonesia? Yesaya 60 ayat yang ke-7. Kambing, domba, kedar, dan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, dan semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepadanya, dan Tuhan yang akan menyemarakkan rumah keagungannya. Oleh sebab itu saudara, kita kumpul hari ini dari jam 8 pagi sampai malam ini berdoa untuk Indonesia. Nah, sebentar saudara, saya akan pimpin doa untuk persembahan supaya kita mengerti bahwa apa yang jadi tugas kita pada waktu kita hadir di tempat ini untuk berdoa bagi Indonesia. Mari tundukkan kepala dan saya akan berdoa untuk persembahan. Tuhan, memberi korban adalah bagian dari penyembahan kami kepada Tuhan. Kami mau membawa korban dengan ketaatan, karena kami mau belajar mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Dengan ketaatan kami percaya sorga di atas kami akan terbuka dan berkat-berkat dicurahkan dengan limpah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau yang mengajarkan kepada kami bagaimana mendapatkan kesuksesan dan keuntungan. Biarlah korban yang kami letakkan di atas mezbah-Mu disambar oleh api Tuhan, sehingga persembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya mujizat dalam finansial juga akan terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, usaha kami. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka sekarang. Bahkan pintu-pintu baru yang dibuat oleh Tuhan akan muncul. Dan kami semua hidup dalam anugerah Tuhan yang ajaib. Dan kami disebut umat-Mu yang berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mempersembahkan korban. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara bisa lihat di amplop ada QR. Saudara memberikan cash atau saudara lewat QR yang ada, ya. Mari petugasnya. Takkan pernah ku bawa selain yang yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah
dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, di antara para hamba Tuhan mungkin saya yang datang paling pagi tadi di tempat ini. Ya, 6:30 kami dari hotel kemari, masih belum ada orang banyak. Lalu saya memperhatikan tema yang ditulis oleh panitia, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Lalu ada tulisan lagi, bangkitnya generasi yang baru. Sepanjang saya duduk, saya melihat, lalu saya katakan apa yang harus jadi kesimpulan dari doa kita jam 8 pagi sampai jam 8 malam saat ini. Apa yang Tuhan harus bicara? Kita harus punya kesimpulan. Apain kita cuma nyembah-nyembah doa kalau nggak ada hasilnya, saudara? Bisa mengerti, saudara? Saya percaya ketika Paulus dan Silas, dia 2 orang berdoa aja, saudara, yang namanya pintu besi sendi-sendinya copot semua, saudara. Bahkan dikatakan belenggu yang mengikat mereka semua lepas, orang di penjara lepas, terbebas gitu. Dan waktu saya melihat tentang generasi muda, hari ini banyak generasi muda yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Ya, misalnya terikat dengan judol, ada anak muda yang terikat dengan kebiasaan dosa, kebiasaan dan lain-lain. Pertanyaannya, bisakah Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan? Kita rindu generasi baru ini muncul di Indonesia. Dan ketika saya merenung tadi siang, baru saya dapatkan malam, saya juga belum pernah terpikir, ada ayat yang tersirat, lalu saya coba kita mau baca sama-sama ayat ini. Dalam Yesaya pasal 29 ayat 24 sampai 25, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos dari tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu, generasi muda, saudara. Ada amin? Saya percaya generasi muda, ya tepuk tangannya yang meriah dong. Generasi muda akan bangkit, saudara. Mereka yang terikat akan dibebaskan. Kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka yang ditawan bisa dilepaskan. Seperti Paulus dan Silas dilepaskan, mereka juga bisa dilepaskan. Dan mereka menjadi anak cucu kita, generasi baru yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ini menjadi pesan buat kita semua. Yang terpenjara selama ini, saudara akan mengalami kebebasan. Generasi yang setelah saudara yang mungkin terpenjara, semua Tuhan akan bebaskan. Karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya buat Indonesia. Generasi baru Indonesia pasti bangkit. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama untuk menutup ini. Kami berdoa, Tuhan, apa yang menjadi pesan-Mu pada malam hari sebagai pesan terakhir. Bahkan semua orang yang tertawan, semua yang tidak mungkin bisa dilepaskan, tapi kami percaya Engkau mampu membebaskan mereka sehingga mereka menjadi generasi baru yang bangkit, Tuhan. Generasi baru yang akan meneruskan perjuangan bagi bangsa ini sehingga kemuliaan-Mu semakin nyata atas negeri kami, Tuhan. Bangkitlah Indonesia dan bersatulah orang tua dan anak-anak dan orang tua, sehingga apa yang Tuhan nubuatkan dalam kitab Maleakhi 4 ayat 6 terjadi. Pemulihan hati Bapa berbalik kepada anak, anak kepada orang tua, sehingga kami tidak hidup di bawah kutuk, tapi kami hidup di bawah berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, kita belum selesai. Bilang sama kanan kirinya, saya siap menari buat Tuhan. Saudara siap menari buat Tuhan? Cek, cek. Amin. Amin.
Bilang sama kanan kirinya, hari ini harus menari buat Tuhan. Mari silakan. Hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Yusak.